Put in that light then, this refund starts to look less like a good faith attempt to make things right and more like a cynical bargaining chip to avoid getting in even more trouble. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo hari ini. Ya, kita hari ini mau ngomongin Logan Paul ya. Akhirnya si Logan yang kemarin sempat nipu banyak orang dengan investasi bodong yang dia kasih embel-embel game NFT, akhirnya mau nge-refund duit korban-korbannya. Tapi tetaplah Logan is Logan. Karena di proses refund kali ini juga tetap ada dramanya. Tetap ada kelakuan Logan-Logannya gitu. Dan yang paling penting itu game yang dia jual dan dia janjiin buat tetap dikelarin supaya bisa dimainin. Itu pada akhirnya tetap gak dikelarin juga. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau yang namanya literasi soal pengelolaan keuangan itu sangat penting. Dan jangan sampai udah susah-susah nyari duit malah ditipu sama influencer yang ngejual aset-aset gorengan yang pada akhirnya malah merugikan banyak orang. Makanya buat gua alokasi dana yang tepat itu tetap ada pada investasi aset-aset kayak saham, emas, kripto, dan instrumen-instrumen investasi lain di platform yang tepat. Bukan cuma ngikutin influencer yang goreng-goreng doang. That's why gue atur semuanya dari handphone. Karena emang di aplikasi ini instrumen investasi yang bisa dipakai itu banyak dan diverse banget. Dari mulai saham luar negeri, reksadana, emas, bahkan sampai kripto juga. Kalian juga gak perlu takut buat investasi sini. Karena peluang ini ya, ini juga udah berpartner sama perusahaan yang diawasi OJK dan Bapepti. Jadi data-data kalian juga udah pasti aman semua. Buat investor pemula juga kalian nggak perlu bingung karena di sini juga udah ada berita, analisa, dan juga edukasi yang integrated di dalam aplikasinya. Jadi memang udah informatif dan newbie friendly banget, kayak yang bisa kalian lihat di layar handphone gue ini. Selain itu di sini juga kalian bisa pakai fitur Signals yang bisa mempermudah keputusan investasi di saham Amerika. Karena di sini tuh kalian dikasih rangkuman saham-saham AS yang potensial yang udah dikurasi sama berbagai analis terpercaya kayak JP Morgan, Morgan Stanley, dan lain-lain. Jadi udah ada sinyal beli kalau memang 80% lebih dari analis yang ada itu ngasih rekomendasi di saham tersebut. Yang bisa ngebantu kalian lebih cepat juga dalam mutusin mana saham AS yang mau dibeli buat investasi. Jadi nggak perlu takut lagi, kalian bisa langsung download aplikasi Peluang di smartphone kalian, pakai link yang ada di deskripsi karena ada reward juga buat pengguna baru maupun pengguna lama supaya masa depan kita terjamin guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan utama kita soal Logan Paul and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Logan Paul lagi ya, berulah lagi ya, emang gak ada habisnya menurut gue kelakuan ini orang ya. Jadi ini video sebenarnya update dari masalah kripto dia yang kemarin. Jadi secara singkat aja ya, di tahun 2021 itu si Logan itu sempat ngumumin mau bikin sebuah game kripto yang namanya Crypto Zoo. Jadi Crypto Zoo sendiri itu adalah game yang si playernya itu bisa jual beli telur, bisa ngawinin silang telur-telurnya, dan ya intinya dari telur-telur itu bisa keluar binatang-binatang yang ada rarity-nya atau kelangkaannya. Dari yang paling common sampai yang paling langka. Jadi collectibles gitu intinya si binatang-binatang ini yang dikawin silang. Tapi walaupun gamenya bisa dibilang cukup simple, ini game itu pada akhirnya nggak pernah rilis ke publik selain dari early access-nya. Dan orang-orang yang udah beli currency-nya juga sama sekali nggak bisa mainin si Crypto Zoo ini. Bahkan sampai sekarang. Karena memang di dalam proses development-nya itu terjadi banyak masalah lah. Dari mulai si source code-nya dibawa kabur sama developernya yang ternyata karena si Logan kagak ngegaji dev-nya, sampai ke isu rug pull yang ngelibatin core member dari tim bisnisnya si Crypto Zoo sendiri. Yang di dalamnya termasuk ya tentu adalah si Logan Paul ya. Karena kalau buat lu yang nggak tahu, dia tuh sempat ngerilis currency-nya dia ini secara diam-diam. Jadi sebelum itu koin dia tuh udah dipublish ke banyak orang. Ini orang-orang timnya dia yang udah beli banyak banget, udah gitu pas koinnya meledak langsung di rug pull alias dijual guys itu koin-koinnya sama orang dalam ya. Dan pokoknya banyak lah masalah-masalah yang sebenarnya cukup nggak masuk akal yang sebenarnya bisa banget bikin ini orang sebenarnya harusnya masuk penjara gitu. Cuman karena fansnya juga super duper militan dan fanatik dan tetap masih ada aja yang percaya.
Jadi akhirnya dia tuh masih tetap bisa biasa aja sekarang dan masih laku-laku aja di mana-mana. Orang udah masuk Smackdown dia kan ya. Dan gak lupa juga ya, duit ini orang tuh banyak banget, jadi tidak gampang tentunya buat menjatuhkan dia. Nah oke, kalau kalian udah tahu secara singkat ceritanya si CryptoZoo ini gimana, sekarang gue mulai masuk ke pembahasan soal klaimnya si Logan yang katanya mau ngelakuin refund. Tapi sebelum itu kita kudu track back lagi ke waktu si masalahnya itu masih menggonjang-ganjing per YouTube-an. Karena kan waktu itu yang paling keras ngangkat isu ini itu si CoffeeZilla, YouTuber investigasi yang memang niat dan jago banget buat ngulik-ngulik masalah-masalah scam-scaman influencer gede yang ada di luar negeri. Dan waktu itu sebenarnya si Logan juga sempat lah bikin klarifikasi kosong yang bilang dia itu nyesel lah. Dia itu berusaha keras ini itu biar semuanya bisa lancar dan pokoknya kayak klarifikasi YouTuber-YouTuber pada umumnya lah kalau ngelakuin kesalahan ya. Tapi dari banyaknya statement dia yang begini begitu, ada satu hal yang gak pernah dia sentuh atau omongin ke publik, yaitu bukan lain adalah masalah refund. Jadi bayangin udah ngerakpul segitu banyaknya duit, yang bisa lo cek sendiri video gua nih, klik ya, card videonya di atas gue nih, pembahasan yang lebih detailnya. Nah, si Logan itu bener-bener kagak pernah mau nge-refund awalnya sebenarnya. Dan bahkan ini orang juga bisa dibilang lepas tangan tiap dikonfrontasi kalau misalnya udah ngomongin CryptoZoo. Jadi kalau di sosmed dia kadang masih suka klarifikasi dan lain-lain. Tapi kalau di channel orang dan ditanyain soal masalah CryptoZoo, ini orang gak pernah mau ngebahas atau ngasih pendapat apapun. Sampai akhirnya di awal tahun 2024 ini, di tanggal 5 Januari, dia tuh akhirnya nge-tweet kalau dia seneng banget kalau dia bakal ngelakuin buyback telur-telur yang udah dibeli para fans dan orang-orang yang udah invest di CryptoZoo ini. Jadi dari tweetnya ini ada beberapa poin yang harus di-highlight. Dan yang pertama itu si Logan bilang kalau CryptoZoo ini gagal karena ada pelaku-pelaku rakpul dari timnya sendiri yang padahal dia sendiri juga ngelakuin. Walaupun setelah dia jual koinnya itu hasil penjualannya ya duitnya nggak dikemana-manain. Mungkin biar nggak kelihatan kalau dia ngerakpul awalnya ya. Udah gitu si bad actors alias pelaku-pelaku yang ngelakuin rakpul ini juga udah dia proses secara hukum yang dokumennya juga bisa diakses secara publik. Dan yang paling pecah menurut gua adalah 2 poin setelahnya. Yang dimana dia itu bilang kalau ini game tidak akan dirilis. Yang katanya dia itu udah ngeluarin $400,000 buat developmentnya. Dan poin selanjutnya dia juga bilang kalau it was not intended as an investment vehicle. Yang dimana 2 statement ini menurut gue cukup pecah. Karena yang jadi masalah utama si CryptoZoo ini buat mayoritas orang itu ada di gamenya yang gak rilis-rilis. Karena memang selain daripada duit mereka-mereka yang beli telurnya di rakpul, dicolong gitu ya. Sebenarnya sebagian orang yang merasa ketipu itu cuman pengen kalau gamenya ini tuh rilis dan pengen mainin gamenya doang. Bener-bener pure pengen bisa mainin gamenya gitu. Tapi si Logan pada akhirnya malah gak mau ngeluarin gamenya dengan embel-embel sudah berusaha ini itu dan tidak bisa dirilis. Udah gitu ya, dengan dia ngomong ini bukan investment vehicles juga kan sebenarnya agak lucu ya. Karena kalau memang dia benar-benar mau ini pure jadi game kripto dan bukan buat mau nguntungin dia doang, kenapa dia nggak bikin game normal aja yang mungkin itemnya bisa dijual di market kayak modelannya Steam gitu misalnya. Kan kalau gitu bakal jadi jauh lebih masuk akal sebenarnya buat dilakukan. Bikin game doang. Apalagi di awal-awal dia gembar-gembor soal ini itu juga dia bilang. Kalau ini adalah a game that makes you money. Tapi pada kenyataannya yang makes money cuma si Logan sama core teamnya doang. Udah gitu gak berhenti sampai di situ doang ya. Karena masih ada lagi sesuatu yang tidak kalah pecah. Yang masalahnya itu ada di dalam syarat buat refund si telur-telur ini. Jadi kalau lu klik link buybacknya si CryptoZoo ini, nih lu bisa lihat di layar kalau di sana itu ada poin yang harus di-highlight di bagian waiver of claims and release. Yang dimana orang-orang yang ngejual CryptoZoo-nya itu harus waiving any actual or anticipated claims against Paul. Alias orang-orang itu harus ngerelain si Logan buat bebas dari segala laporan hukum yang mungkin udah dilakuin orang-orang yang udah beli CryptoZoo-nya dan merasa ketipu. Termasuk buat yang udah punya telur-telur hybrid dan juga tokennya itu sendiri. Jadi dari buyback ini pun sebenarnya ini orang cuma nge-buyback sebagian kecil dari apa yang udah dia jual. Termasuk dari si Zoo tokennya itu sendiri. Yang sebenarnya udah sampai jutaan dolar nilainya pas dia ngerakpul bareng sama timnya. Jadi misalnya nih lu udah beli tokennya dengan harga berapa ribu dolar dan lu juga beli NFT telur basicnya. Ya lu cuma bisa nge-refund telurnya doang. Yang sekarang juga nilainya udah jauh lebih rendah dibandingkan waktu pas pertama kali NFT ini lagi meledak-ledaknya. Karena kalau lu lihat sendiri ke harga si base egg-nya sendiri atau telur basicnya di awal rilis itu telur ini tuh bisa sampai ke angka 1,35 Ethereum. Sedangkan kalau lu lihat per tanggal 7 Februari hari ini harganya itu ada di angka 0,046 sekian Ethereum. Alias cuma 1,7 jutaan dari 30 juta harga asli awalnya.
Jadi udah mah yang orang-orang ini dapetin bakal jauh lebih dikit daripada yang udah dikeluarin buat telur-telur gagal ini. Udah gitu mereka juga nggak bisa nuntut si Logan lebih jauh kalau sampai ngeiyain proses refund dengan syarat yang sangat-sangat amis itu ya. Makanya masalah ini sebenarnya bisa dirangkum jadi beberapa poin. Dari mulai si Logan yang benar-benar nggak mau ngasih respon apapun waktu dikonfrontasi. Jadi semua komunikasinya itu satu arah doang dari klarifikasinya dia. Udah gitu dia juga nggak mau ngejadiin gamenya yang awalnya dia janjiin bakal jadi. Terus dia juga nggak mau nge-refund Zoo Token yang udah kejual jutaan dolar dan akhirnya diragpul teman-temannya sendiri. Yang termasuk dia juga ya kalau dari beberapa laporan. Dan ya, yang terakhir itu dia juga nggak mau ngelakuin refund full dan masih aja belaga bego dan playing victim dengan ngelaporin teman-temannya yang satu proyek sama dia ini. Jadi memang dari awal pun emang ini proyek sebenarnya gue yakin udah nggak bener. Dari yang awalnya itu timnya ada yang penjual udah kripto guru lah, udah gitu ada yang pura-pura jadi lulusan MIT dan pernah kerja sama intelijen Amerika, udah gitu dia sendiri juga adalah Logan Paul yang memang track recordnya aja juga udah sangat-sangat amis itu. Dan yang paling pecah itu juga pasti di kondisi sekarang, yang dimana gamenya udah gak jadi apa-apa. Dan setelah mau nge-buyback pun, ini orang masih aja licik dengan segala terms and condition yang dia kasih ke para korbannya. Yang pastinya nilai refund yang dia kasih pun jauh di bawah apa yang dia hasilin di CryptoZoo ini saat dia rug pull. Walaupun dia ngeklaim kalau dia gak dapet duit sepeser pun dari CryptoZoo ini. Mesti diaudit sih menurut gue ya. Jadi ya memang dari awal si developer gamenya gak dibayar dengan layak pun, ya sebenarnya menurut gue udah wajar kalau ini game pasti kagak jadi rilis. Orang mereka yang capek, mereka yang mikirin update-nya, malah mereka yang kagak dibayar dan yang nyayur malah si Logan sama timnya yang cuman ngejual bacot. Udah gitu akhirnya pada lepas tanggung jawab lagi kan. Udah gitu di 2 hari setelah ngumumin buyback juga dia bilang kalau ini bukan refund lagi. Karena katanya kalau refund itu istilahnya kayak dia udah dapet duit terus dia balikin duitnya ke orang. Udah gitu dengan alasan kalau dia bakal balikin semua NFT yang total nilainya 1:1 sama pas dibeli. Sebenarnya kan agak kontradiktif juga ya sama harga NFT-nya yang udah turun banget dan jadi gak ada nilainya. Udah gitu Zoo Token-nya juga bakal ditutup sama dia tanpa ada refund sama sekali. Yang pastinya bikin orang-orang yang masih berakal itu makin skeptis sama pergerakan bisnis ini orang di kedepannya dan proses refund-refund yang dia mau lakuin. Tapi itulah dia ya, gue rasa sih momentum di mana influencer mulai banyak nipu-nipu orang sudah mulai lewat ya. Kayaknya sekarang netizen dan penonton sudah mulai lebih cerdas dalam memilih hal-hal yang biasa dipromosikan sama influencer-influencer ya. Jadi silakanlah memilih dengan otak dan rasional kalian masing-masing ya saat ada influencer mempromosikan sesuatu gitu ya. Apalagi itu produknya dia sendiri. Nah itu kalian juga mesti bisa check and recheck lah supaya nggak ketipu gitu kan. Karena banyak yang benar, banyak juga yang bohong dan nipu gitu ya. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video kali ini. Jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldo. Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus berikutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.